Selamat datang kembali di Pakham Channel. Di video ini saya akan menyampaikan kajian tentang ciri-ciri tasawuf dari Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah adalah seorang tokoh penting dalam tradisi tasawuf dan memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan spiritualitas Islam. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Hikam. Beliau adalah seorang guru yang dihormati dan memiliki banyak murid di zamannya. Pemikirannya menggabungkan antara tasawuf dan ajaran-ajaran agama Islam secara luas. Beliau menekankan pentingnya penyerahan diri kepada Allah dan mengembangkan kesadaran spiritual yang mendalam melalui introspeksi dan kontemplasi. Karya-karya Syekh Ibnu Athaillah tetap relevan hingga saat ini dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan mereka dengan Allah. Beliau dianggap sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah spiritualitas Islam. Ciri-ciri tasawuf Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Cara berpikir sufistiknya Ibnu Athaillah mungkin berbeda dengan para sufi yang lain. Ciri yang pertama, tidak mengabaikan syariat. Syariat adalah salah satu kendaraan kita untuk dekat dan menuju Allah. Syariat adalah jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka enggak mungkin kalau ada orang mengklaim dirinya cinta pada Allah, ingin dekat dengan Allah, tetapi mengabaikan syariat. Syariat adalah jalan yang ditunjukkan langsung oleh Allah untuk kita bisa dekat dengan Allah. Gagasan-gagasan Syekh Ibnu Athaillah ini sering ada yang menyebutnya sebagai tasawuf yang tidak ekstrim, bukan tasawuf yang coraknya sampai meninggalkan dunia sama sekali. Bahkan ada yang dikritik beberapa sufi yang punya gagasan meninggalkan syariat. Nah, Ibnu Athaillah tidak masuk dalam kelompok itu. Ciri yang kedua, tidak meninggalkan tanggung jawab keduniaan. Bahkan tuntasnya tanggung jawab duniawi itu memudahkan orang untuk semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai orang lupa tanggung jawab kedunianya, terus fokus akhirat saja. Akhirnya amanat-amanat keduniaan merepotkan orang lain atau dia tergantung pada orang lain. Banyak hadis-hadis yang mengkritik, kalau ada orang, kok hidupnya di masjid terus, keluarganya tidak diberi nafkah misalnya, Rasulullah mengkritiknya, tasawuf bukan berarti meninggalkan tanggung jawab keduniaan, jadi sufi tidak harus kemudian lari dari amanah-amanah dunia. Ciri yang ketiga, di antara yang sangat ditekankan oleh Syekh Ibnu Athaillah adalah zuhud. Makna zuhud pada umumnya dan yang dipakai juga oleh Syekh Ibnu Athaillah adalah mengosongkan hati dari selain Allah. Jadi, zuhud dalam pandangan Syekh Ibnu Athaillah itu bukan serta-merta meninggalkan dunia. Bukan berarti zuhud ini kemudian gak ngurusi dunia, tapi hati kita tidak terpaut, tidak terpancang pada dunia. Ciri keempat, tidak bergantung kepada harta dunia, pada harta yang dimilikinya. Mengosongkan hati dari yang selain Allah, termasuk tidak bergantung pada harta dunia. Ciri yang kelima, Syekh Ibnu Athaillah dalam banyak gagasan-gagasan tasawuf beliau tampak ingin menjembatani antara kekeringan spiritual yang dialami orang yang hanya sibuk dengan urusan duniawi dengan sikap pasif yang banyak dialami para salik. Jangan meninggalkan dunia, tapi juga jangan lupa Allah. Hatinya tidak tergantung pada dunia, hatinya sepenuhnya berisi Allah. Meskipun amanat-amanat keduniaan tidak ditinggalkan. Ciri yang keenam, melatih dan membersihkan jiwa sesuai dengan ketentuan Allah. Tazkiyatun nafas, meliputi 1. Berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Senantiasa melakukan perintahnya, ketaatan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. 3. Dapat menguasai hawa nafsunya. 4. Berupaya selalu bersama dengannya secara sungguh-sungguh.
Kesadaran hadirnya Allah senantiasa dalam hidup kita. Hal ini akan membuat jiwa kita bersih. Kalau kita punya 4 hal ini dalam jiwa kita, otomatis hal-hal yang negatif akan keluar semua. Ciri yang ketujuh, uzlah dan halwah. Uzlah adalah latihan kita untuk membentuk jiwa yang tidak tergoda oleh dunia, antara lain dengan sementara memutus hubungan dengan dunia. Ini namanya uzlah, pemutusan hubungan maknawi, bukan hakiki, dengan makhluk, yaitu dengan cara si salik selalu mengontrol dirinya dan menjaganya dari perdaya dunia. Seorang salik adalah seseorang yang menjalani disiplin spiritual dalam menempuh jalan sufisme Islam untuk membersihkan dan memurnikan jiwanya. Halwah adalah perendahan diri di hadapan Allah dan pemutusan hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyendiri berdua dengan Allah saja. Namanya halwah. Ciri yang ke-8, menuju marifat. Jenis marifat ada 2, yaitu mawahib dan makosib. Mawahib, yaitu anugerah langsung dari Allah kepada orang-orang tertentu. Allah memberikannya tanpa usaha dan Allah memilihnya sendiri. Makosib yaitu marifat yang akan dapat diperoleh melalui usaha keras seseorang, melalui ar-riyadoh, zikir, dan amal soleh lainnya. Demikianlah kajian kita tentang ciri-ciri tasawuf Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga bermanfaat. Terima kasih.